Ibu mertuaku mengatakan, aku menyesal telah menikahkan anakku dengan perempuan cacat sepertimu. Namun pada akhirnya mertuaku menanggung akibat dari sikapnya padaku. Aku, Tika, duduk di tepi ranjang sambil memandangi gaun pengantinku yang tergantung di lemari. Gaun itu tampak begitu indah, dengan rendah-rendah halus dan warna putihnya yang bersih. Namun, entah kenapa, aku tidak merasakan kebahagiaan seutuhnya, seperti yang kubayangkan dulu saat masih remaja. Aku menikah besok, tapi hatiku dipenuhi oleh rasa cemas dan takut. Sejak kecelakaan itu terjadi, hidupku berubah drastis. Aku tidak bisa lagi berjalan seperti biasa. Kakiku lumpuh total akibat benturan keras saat mobil yang kutumpangi menabrak pembatas jalan. Dokter bilang, mungkin suatu hari aku bisa berjalan lagi, tapi butuh waktu lama dan banyak terapi. Aku mencoba tegar, meski kadang air mata ini jatuh tanpa bisa kucegah ketika menyadari bahwa impian-impian kecil dalam hidupku harus ditunda, atau bahkan mungkin hilang selamanya. Mas Heri, calon suamiku, adalah pria baik hati yang tetap setia padaku meskipun kondisiku seperti ini. Dia tidak pernah meninggalkanku, bahkan ketika keluargaku sendiri mulai ragu apakah dia akan tetap bertahan. Setiap kali aku merasa tidak layak untuknya, Mas Heri selalu berkata, "Kita sudah berjanji satu sama lain, Tika. Apapun yang terjadi, kita akan melewatinya bersama." Tapi ada satu hal yang membuatku gelisah. Ibu mertuaku. Sejak pertama kali kami memperkenalkan hubungan kami kepada keluarga Mas Heri, sikap Bu Rini, ibu mertuaku, selalu dingin. Dia jarang tersenyum padaku, dan tatapannya seringkali membuatku merasa tidak nyaman. Meski dia tidak pernah mengatakannya secara langsung, aku tahu dia kecewa karena anaknya menikahi seorang perempuan yang cacat. Kata-kata itu pernah kudengar dari mulutnya saat dia sedang berbicara dengan salah satu kerabatnya, tanpa menyadari bahwa aku berada di dekat mereka. Kenapa Heri harus menikahi perempuan seperti dia? Cacat begini, bagaimana bisa membantu urusan rumah tangga? Katanya pelan, tapi cukup keras untuk sampai ke telingaku. Saat itu, aku hanya bisa menunduk dan menahan air mata. Aku ingin menjelaskan bahwa aku bukanlah beban, bahwa aku masih bisa belajar melakukan banyak hal meskipun kakiku tidak bisa digerakkan. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku. Aku hanya bisa diam, menelan semua rasa sakit itu dalam-dalam. Besok, aku akan resmi menjadi bagian dari keluarga mereka. Aku akan tinggal serumah dengan Mas Heri dan Bu Rini. Pikiran itu membuatku semakin cemas. Bagaimana jika aku tidak bisa memenuhi harapan mereka? Bagaimana jika aku gagal menjadi istri yang baik bagi Mas Heri? Dan yang paling menakutkan, bagaimana jika aku benar-benar menjadi beban bagi mereka? Namun, malam ini, aku mencoba menepis semua pikiran negatif itu. Besok adalah hari bahagiaku, hari di mana aku akan memulai kehidupan baru bersama orang yang kucintai. Mungkin saja, segalanya akan berjalan lebih baik daripada yang kubayangkan. Mungkin saja Bu Rini akan melihat bahwa aku juga berusaha sebaik mungkin. Dengan napas panjang, aku merebahkan diri di ranjang, berharap malam ini cepat berlalu dan esok pagi datang membawa harapan baru. Meski begitu, dalam hati kecilku aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Pernikahan itu berlangsung sederhana, namun penuh makna. Aku mengenakan gaun pengantinku dengan hati yang bercampur aduk antara bahagia dan cemas. Mas Heri terlihat tampan dalam balutan jas hitamnya, senyumnya hangat seperti biasa. Namun di balik kebahagiaan itu, aku tak bisa mengabaikan tatapan dingin Bu Rini, ibu mertuaku, yang sesekali tertuju padaku. Setelah acara selesai, kami langsung pindah ke rumah keluarga Mas Heri.
Rumah itu cukup besar, tapi suasana di dalamnya terasa begitu asing bagiku. Dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto keluarga mereka, dan aku merasa seperti orang asing yang baru saja masuk ke dunia mereka tanpa undangan. Hari-hari pertama setelah pernikahan berjalan tenang, atau setidaknya itulah yang kuharapkan. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Sejak awal, Bu Rini sudah menetapkan ekspektasi tinggi untukku sebagai istri Mas Heri. Dia sering memberiku tugas-tugas rumah tangga yang sulit kulakukan dalam kondisiku. "Tika, tolong cuci pakaian ini," katanya, suatu pagi sambil meletakkan keranjang pakaian kotor di dekat kursi rodaku. "Aku tahu kamu masih bisa melakukannya. Coba saja." Aku mengangguk pelan, meski dalam hati aku tahu betapa sulitnya mencuci pakaian dengan kedua kakiku yang lumpuh. Aku mencoba menggunakan tangan untuk menggerakkan kursi roda ke arah bak cuci, lalu berusaha memasukkan pakaian satu persatu ke dalam air sabun. Tapi tangan ini cepat lelah, dan hasil cucian pun tidak sebersih yang diharapkan Bu Rini. "Ini belum bersih," bentaknya suatu sore, ketika melihat pakaian yang kucuci masih ada noda. "Bagaimana bisa kamu melakukan pekerjaan sederhana seperti ini? Apa kamu benar-benar tidak bisa berusaha lebih keras?" Kata-katanya menusuk hatiku seperti pisau. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh di depannya. Aku ingin menjelaskan bahwa aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku. Aku merasa malu, merasa gagal menjadi istri yang baik. Mas Heri kadang-kadang membelaiku, tapi dia juga mulai terpengaruh oleh ibunya. Suatu malam, setelah aku mendapat omelan panjang dari Bu Rini karena lantai yang kusapu tidak cukup bersih, Mas Heri berkata dengan nada frustrasi, "Tika, kamu harus lebih berusaha. Ibu kan cuma ingin yang terbaik untuk kita." Hatiku hancur mendengarnya. Aku tahu Mas Heri hanya ingin membantu, tapi ucapannya terdengar seperti tuduhan. Aku bukan tidak mau berusaha, tapi tubuhku tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Setiap hari, aku merasa semakin terisolasi di rumah ini. Di mata Bu Rini, aku hanyalah seorang perempuan cacat yang tidak berguna. Ada satu momen yang benar-benar membuatku merasa putus asa. Suatu siang, saat aku sedang berusaha membersihkan meja makan dengan tangan yang gemetar karena lelah, gelas kaca yang kugenggam jatuh dan pecah berkeping-keping. Bu Rini langsung datang dengan wajah marah. "Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu hanya bikin masalah di sini," bentaknya keras. "Kalau begini terus, apa gunanya kamu ada di rumah ini?" Aku menangis diam-diam, merasa seperti barang yang rusak dan tidak layak. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, memandangi kursi rodaku dengan rasa hampa. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar pantas berada di sini? Namun, di tengah keputusasaan itu, aku masih berharap bahwa suatu hari semuanya akan membaik. Mungkin saja, jika aku terus berusaha, Bu Rini akan melihat bahwa aku juga ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Sayangnya, harapan itu semakin pudar setiap harinya. Hari-hari berlalu, tapi situasi di rumah semakin memburuk. Aku merasa seperti hidup dalam tekanan yang tak pernah berakhir. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa cemas, bertanya-tanya apa lagi yang akan dikatakan Bu Rini hari ini. Tugas-tugas rumah, tangga yang diberikannya padaku semakin banyak, meskipun jelas-jelas aku tidak mampu melakukannya dengan sempurna. Suatu sore, setelah aku mencoba menyapu halaman belakang, meski hasilnya masih berantakan, Bu Rini datang dengan wajah murka. "Apa-apaan ini? Masih ada daun-daun berserakan di sana. Kamu pikir ini sudah cukup bersih?" Katanya dengan nada tinggi. "Aku sudah berusaha, Bu." Jawabku pelan, suaraku gemetar karena ketakutan. "Berusaha? Berusaha bagaimana? Kamu cuma duduk di kursi roda itu,
sambil pura-pura bekerja. Balasnya tajam. Kata-katanya menusuk hatiku lebih dalam daripada sebelumnya. Aku menunduk, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh di depannya. Mas Heri yang kebetulan lewat mendengar percakapan itu. Awalnya, dia mencoba menenangkan ibunya. "Ibu, Tika kan sudah berusaha. Jangan terlalu keras padanya." Namun, Bu Rini langsung menoleh ke arahnya dengan tatapan marah. "Heri, kamu selalu membela dia. Apa kamu tidak lihat kalau dia tidak bisa melakukan apa-apa? Dia hanya membuat kita repot." Mas Heri terdiam sesaat. Aku melihat ekspresinya berubah dari empati menjadi frustrasi. Akhirnya dia berkata dengan nada dingin, "Tika, ibu benar. Kamu harus lebih serius. Jangan sampai ibu kecewa terus-menerus." Hatiku hancur mendengarnya. Kata-kata Mas Heri terasa seperti pukulan telak. Aku tahu dia hanya ingin menenangkan ibunya, tapi ucapannya membuatku merasa semakin tidak berharga. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar, memeluk lututku erat-erat. Aku mulai merasa bahwa aku bukan lagi prioritas bagi Mas Heri. Dia lebih memilih mendengarkan ibunya daripada memahami perasaanku. Keesokan harinya, pertengkaran antara aku dan Mas Heri pun tak terhindarkan. Saat aku sedang duduk di ruang tamu, dia masuk dengan wajah tegang. "Kenapa kamu tidak bisa lebih baik, Tika? Kenapa kamu selalu membuat ibu marah?" "Heri, aku sudah berusaha sebaik mungkin." Balasku, suaraku meninggi karena emosi. "Aku bukan orang yang sama seperti dulu. Aku butuh dukunganmu, bukan tuduhan." "Dukungan? Kamu pikir aku tidak mendukungmu? Tapi kamu juga harus mengerti posisi ibu. Dia sudah tua, dan dia hanya ingin rumah ini tetap rapi. Lalu aku tidak penting. Aku hanya beban bagimu dan keluargamu." Tanyaku dengan suara bergetar. Mas Heri terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku tidak tahu lagi, Tika. Mungkin kamu memang belum siap untuk hidup seperti ini." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang mengiris hatiku. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca, merasa bahwa hubungan kami semakin renggang. Setelah itu, dia meninggalkan ruangan tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Apakah aku benar-benar tidak pantas untuk Mas Heri? Apakah aku hanya menjadi beban bagi keluarga ini? Aku merasa semakin terisolasi, seperti seorang pengembara yang tersesat di tengah badai tanpa tempat berlindung. Pagi harinya, aku memutuskan untuk pergi ke kamar orang tuaku. Aku membutuhkan waktu untuk menjernihkan pikiran. Aku tidak tahu apakah keputusan ini tepat, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Pagi itu, aku memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku. Aku tidak bisa lagi bertahan di rumah Mas Heri, bukan hanya karena tekanan dari Bu Rini, tapi juga karena jarak yang semakin lebar antara aku dan Mas Heri sendiri. Hatiku terlalu lelah untuk melanjutkan pertengkaran yang tak berujung ini. Aku mengemas beberapa pakaian dan barang-barang pribadiku ke dalam tas kecil. Ketika Mas Heri melihatku sedang bersiap-siap, dia mendekat dengan wajah bingung. "Kamu mau kemana, Tika?" Tanyanya pelan. "Aku pulang ke rumah orang tuaku," jawabku tanpa menatap matanya. "Aku butuh waktu untuk diriku sendiri." Mas Heri terdiam sejenak, lalu mencoba membujukku. "Tika, jangan pergi dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." "Heri, aku sudah tidak kuat lagi." Balasku, suaraku bergetar meski aku berusaha tetap tenang. "Aku merasa seperti tidak punya tempat di sini. Ibumu selalu marah padaku, dan kamu
kamu lebih memilih mendengarkannya daripada memahamiku. Aku hanya ingin rumah kita damai, Tika. Kamu tahu betapa kerasnya ibu? Aku tahu, tapi aku juga manusia, Harry. Aku butuh dukungan, bukan tuduhan atau omelan setiap hari. Aku butuh istirahat. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Mas Harry tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menatapku dengan ekspresi campur aduk, antara frustrasi, kecewa, dan mungkin juga rasa bersalah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengangguk pelan. Kalau itu yang kamu inginkan, pergilah. Tapi tolong, jangan ambil keputusan terburu-buru, ya? Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk pelan, lalu mendorong kursi rodaku menuju pintu depan. Di ambang pintu, aku sempat melihat Bu Rini yang sedang duduk di ruang tamu. Tatapannya dingin, seolah-olah kepergianku tidak berarti apa-apa baginya. Aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin keluar dari rumah ini secepat mungkin. Perjalanan pulang ke rumah orang tuaku terasa begitu melegakan, meskipun hatiku masih dipenuhi oleh rasa sakit. Begitu sampai, ibuku langsung menyambutku dengan pelukan hangat. "Ada apa, Nak? Kenapa kamu pulang?" tanyanya khawatir. Aku menangis di pelukannya, menceritakan semua yang terjadi selama aku tinggal bersama Mas Harry dan Bu Rini, tentang tugas-tugas rumah tangga yang tidak bisa kulakukan, tentang omelan Bu Rini yang tak henti-hentinya, tentang sikap Mas Harry yang semakin jauh dariku, dan tentang rasa putus asa yang kurasakan setiap hari. Ayahku mendengarkan dengan wajah muram, lalu berkata dengan nada tegas, "Kamu tidak salah apa-apa, Tika. Jangan biarkan mereka membuatmu merasa rendah diri. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan, dan jika mereka tidak bisa memberikannya, maka kamu harus mencarinya sendiri." Ibuku menambahkan, "Kami ada di sini untukmu, Nak. Fokus saja pada kesembuhanmu. Kalau kamu ingin menjalani terapi lagi, kami akan mendukungmu sepenuhnya." Mendengar kata-kata mereka, aku merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa diterima dan didukung sepenuhnya. Aku memutuskan untuk fokus pada pemulihan fisikku. Kakiku mungkin lumpuh, tapi aku tidak ingin mental dan semangatku ikut lumpuh. Beberapa hari kemudian, aku mulai rutin menjalani terapi fisik di rumah sakit terdekat. Terapi itu tidak mudah. Setiap sesi membuat tubuhku lelah dan kadang-kadang nyeri. Tapi aku bertekad untuk tidak menyerah. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku masih bisa berjuang, bahwa aku tidak akan menyerah begitu saja pada keadaan. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku mengingat kata-kata ayahku, "Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan." Kata-kata itu menjadi penyemangatku untuk terus maju. Di tengah perjuanganku, aku mulai merasakan ada sedikit perubahan pada kakiku. Meskipun belum bisa berdiri atau berjalan, aku merasakan sensasi ringan di otot-otot kakiku yang sebelumnya mati, rasa. Dokter mengatakan bahwa ini adalah tanda positif, dan aku harus terus melanjutkan terapi agar kondisiku semakin membaik. Meskipun perubahan itu kecil, aku merasa sangat bahagia. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada harapan di ujung terowongan. Mungkin saja suatu hari nanti aku bisa berjalan lagi. Dan jika aku bisa melakukannya, aku akan membuktikan pada semua orang, termasuk Mas Harry dan Bu Rini, bahwa aku bukanlah beban. Aku adalah seorang perempuan yang pantas mendapatkan cinta dan penghargaan. Namun, di tengah semua perjuangan ini, aku juga mulai mempertimbangkan masa depan hubunganku dengan Mas Harry. Apakah kami bisa melanjutkan pernikahan ini? Ataukah lebih baik aku memilih jalan hidupku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu masih menggantung di benakku. Tapi untuk saat ini,
aku memilih untuk fokus pada diriku sendiri. Aku tahu, keputusan besar pasti akan datang. Tapi untuk sekarang, aku hanya ingin sembuh dan menemukan kembali kekuatanku. Hari-hari terapi fisik berjalan dengan ritme yang sama. Pagi-pagi aku sudah bersiap ke rumah sakit, menjalani sesi latihan yang melelahkan, lalu pulang ke rumah dengan tubuh yang terasa seperti habis dihantam badai. Tapi meskipun begitu, ada satu hal yang membuatku semakin bersemangat. Kakiku mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Awalnya hanya sensasi ringan, seperti getaran halus yang menyusuri otot-otot kakiku. Lalu, beberapa minggu kemudian, aku bisa merasakan sedikit tekanan ketika dokter meminta aku mencoba menggerakkan jari-jari kakiku. Meskipun gerakannya sangat kecil, itu adalah sebuah kemajuan. Setiap kali aku melihat ekspresi puas di wajah dokter, aku merasa seperti mendapatkan hadiah kecil atas semua usaha yang telah kulakukan. "Kamu hebat sekali, Tika," kata Dr. Rina, fisioterapis yang selalu sabar membimbingku. "Ini bukti bahwa tubuhmu masih punya potensi untuk sembuh. Teruslah berusaha seperti ini." Aku tersenyum tipis, meski dalam hati aku merasa bangga pada diriku sendiri. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan bisa merasakan sesuatu di kakiku lagi setelah sekian lama lumpuh total. Setiap kali aku merasakan perkembangan baru, aku selalu memberitahu orang tuaku. Mereka selalu mendukungku dengan penuh kasih sayang, dan melihat senyum mereka membuatku semakin termotivasi. Namun, ada satu hal yang membuatku lebih bersemangat lagi, kehadiran Sigit. Dia adalah sahabat SMA-ku yang kebetulan bekerja sebagai relawan di rumah sakit tempat aku menjalani terapi. Kami sudah lama tidak bertemu sejak lulus sekolah, tapi pertemuan kami di sini terasa begitu hangat dan akrab, seolah waktu tidak pernah memisahkan kami. Suatu hari, setelah sesi terapi selesai, Sigit datang menghampiriku sambil membawa segelas air mineral. "Kamu pasti lelah, ya? Minum dulu, biar tenagamu pulih," katanya ramah. "Makasih, Sig," balasku sambil menerima gelas itu. "Tapi aku baik-baik saja. Habis terapi begini biasa kok." Sigit tertawa kecil. "Kok bisa santai banget sih kamu? Aku kalau lihat kamu, terapi rasanya capek juga." Aku tersenyum mendengarnya. Kalau mikirin capeknya, aku nggak bakal kuat. Jadi aku fokus aja sama hasilnya. Lagian, kalau nggak berjuang sekarang, kapan lagi? Sigit mengangguk pelan, lalu menatapku dengan pandangan penuh rasa hormat. "Kamu emang hebat, Tika. Jarang ada orang yang bisa sekuat kamu." Pujian itu membuat pipiku sedikit memerah. Kami melanjutkan obrolan ringan tentang masa-masa SMA dulu, tentang teman-teman yang sudah jarang berkomunikasi, hingga cerita-cerita lucu yang membuat kami tertawa. Dalam momen-momen seperti itu, aku merasa seperti kembali menjadi diriku yang dulu. Seorang gadis biasa yang bisa bercanda, tanpa merasa canggung atau rendah diri. Seiring berjalannya waktu, Sigit semakin sering mengantarku ke rumah sakit. Kadang-kadang, dia bahkan menawarkan diri untuk membantu mendorong kursi rodaku jika aku merasa lelah. Sikapnya yang hangat dan penuh perhatian membuatku merasa nyaman. Dia tidak pernah memandangku sebagai seorang perempuan cacat. Baginya, aku tetap Tika, sahabatnya dari SMA yang selalu bisa diajak bercanda. Suatu sore, setelah sesi terapi yang cukup melelahkan, Sigit mengajakku duduk di bangku taman rumah sakit. Udara sore itu segar, dan angin sepoi-sepoi membuat suasana terasa damai. Kami berbincang tentang banyak hal, mulai dari cita-cita masa depan, hingga pengalaman hidup yang membuat kami belajar banyak hal. "Aku salut sama kamu, Tika," kata Sigit tiba-tiba, membuyarkan lamunanku. "Setelah semua yang kamu alami, kamu
masih bisa tersenyum dan berjuang seperti ini. Kamu nggak tahu betapa menginspirasinya sikapmu. Aku menunduk, merasa sedikit malu mendengar pujian itu. Aku cuma nggak mau menyerah, Sig. Aku ingin membuktikan bahwa aku masih bisa melakukan sesuatu, meskipun kondisiku begini. Dan kamu berhasil, balas Sigit dengan nada mantap. Aku yakin suatu hari nanti kamu bisa berdiri lagi. Kamu pasti bisa. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa hangat. Aku tidak tahu apakah itu hanya perasaanku saja, tapi ada kelembutan dan kehangatan dalam cara dia memandangku yang membuatku merasa aman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar memahamiku tanpa syarat. Namun, di tengah semua kebahagiaan ini, aku masih sering memikirkan Mas Heri dan Bu Rini. Apa yang mereka lakukan sekarang? Apakah Mas Heri sudah menemukan kebahagiaannya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu kadang muncul di benakku, tapi aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Saat ini, aku hanya ingin fokus pada pemulihanku dan hubungan baik yang mulai terjalin antara aku dan Sigit. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada harapan di depanku. Dan mungkin saja, di ujung perjalanan ini, aku akan menemukan kebahagiaan yang selama ini ku cari. Hubungan antara aku dan Sigit semakin dekat seiring berjalannya waktu. Awalnya, kami hanya bertemu di rumah sakit saat aku menjalani terapi. Tapi lama-kelamaan, kami mulai menghabiskan waktu bersama di luar itu. Kadang-kadang, setelah sesi terapi selesai, Sigit mengajakku makan siang di kafe kecil dekat rumah sakit. Kami berbincang tentang banyak hal, tentang masa lalu, cita-cita, hingga mimpi-mimpi kecil yang ingin kami capai. Aku selalu suka melihat orang-orang yang punya semangat besar, kata Sigit suatu hari sambil tersenyum lembut. Kamu salah, satunya Tika. Kamu nggak pernah menyerah, bahkan ketika keadaan sulit. Aku tertawa kecil, mencoba menyembunyikan rasa maluku. Aku cuma nggak mau jadi beban buat orang lain. Aku ingin membuktikan bahwa aku masih bisa melakukan sesuatu meskipun kondisiku begini. Kamu nggak pernah jadi beban, Tika, balas Sigit dengan nada tegas. Justru kamu selalu menginspirasi orang-orang di sekitarmu, termasuk aku. Aku menunduk, merasa tidak pantas mendapatkan pujian seperti itu. Tapi dalam hati, aku merasa hangat. Ada sesuatu dalam cara Sigit memandangku yang membuatku merasa diterima sepenuhnya. Dia tidak pernah melihatku sebagai seorang perempuan cacat. Dia melihatku sebagai Tika, sahabatnya dari SMA yang selalu bisa diajak bercanda dan berbagi cerita. Suatu sore, setelah sesi terapi yang cukup melelahkan, Sigit mengantarku pulang ke rumah orang tuaku. Sepanjang perjalanan, kami berbicara tentang banyak hal, termasuk masa depan. Saat mobilnya berhenti di depan rumah, Sigit menoleh ke arahku dengan ekspresi serius. Tika, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, katanya pelan. Aku menatapnya dengan rasa penasaran. Ada apa, Sig? Sigit menghela napas panjang, lalu berkata, aku tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat untuk membahas ini, tapi aku nggak bisa menahan perasaanku lagi. Aku sudah lama menyukaimu, Tika. Bukan cuma sebagai teman, tapi lebih dari itu. Hatiku berdebar kencang mendengar kata-katanya. Aku tidak menyangka bahwa Sigit memiliki perasaan seperti itu padaku. Aku diam sesaat, mencoba mencerna semua yang baru saja dia katakan. Aku tahu kondisimu nggak mudah, lanjut Sigit. Tapi aku nggak peduli soal itu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku siap mendampingi kamu, apapun keadaannya. Kamu nggak harus memberiku jawaban sekarang,
Pikirkan saja dulu. Aku menunduk, merasa bingung dan sedikit cemas. Di satu sisi, aku merasa nyaman bersama Sigit. Dia adalah orang yang selalu mendukungku tanpa syarat, yang membuatku merasa berharga meskipun aku tidak sempurna. Tapi di sisi lain, aku masih belum bisa melupakan trauma masa laluku dengan Mas, Harry dan Bu Rini. Aku takut jika hubungan kami tidak akan berhasil, atau jika aku hanya akan menjadi beban baginya. Aku nggak tahu harus bilang apa, Sig. Balasku akhirnya. Aku senang mendengar perasaanmu, tapi aku juga butuh waktu untuk memikirkannya. Aku masih belum siap untuk hubungan baru. Sigit mengangguk pelan, wajahnya tetap tenang. Aku mengerti, Tika. Aku nggak mau memaksamu. Yang penting, kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu, kapanpun kamu butuh. Setelah percakapan itu, aku merasa bimbang. Di satu sisi, aku sangat menghargai perasaan Sigit dan kebaikannya padaku. Tapi di sisi lain, aku takut untuk membuka hatiku lagi. Trauma dari pernikahanku dengan Mas Harry masih begitu kuat, dan aku khawatir jika aku akan mengalami kekecewaan yang sama. Namun, semakin lama aku menghabiskan waktu bersama Sigit, semakin aku merasa bahwa dia benar-benar tulus. Dia tidak pernah meminta apa-apa dariku selain kebahagiaanku. Setiap kali aku merasa ragu atau takut, dia selalu ada di sana untuk menenangkan dan mendukungku. Suatu hari, setelah sesi terapi yang cukup melelahkan, aku memutuskan untuk mengungkapkan perasaanku pada Sigit. Kami duduk di bangku taman rumah sakit, tempat favorit kami untuk berbincang. Sig, panggilku pelan. Aku sudah memikirkan kata-katamu kemarin. Dan aku ingin mencoba. Aku ingin memberi kesempatan untuk kita. Sigit menatapku dengan mata berbinar. Serius, Tika? Kamu yakin? Aku mengangguk pelan, meski hatiku masih dipenuhi oleh keraguan. Aku tahu ini nggak akan mudah, tapi aku percaya pada musik. Kamu nggak pernah membuatku merasa rendah diri. Kamu selalu mendukungku tanpa syarat. Dan aku ingin mencoba membuka hatiku lagi. Sigit tersenyum lebar, lalu menggenggam tanganku dengan lembut. Terima kasih, Tika. Aku janji, aku nggak akan mengecewakanmu. Kita akan jalani ini pelan-pelan, ya? Aku mengangguk, merasa lega sekaligus gugup. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bahwa ada harapan baru dalam hidupku. Mungkin saja, dengan Sigit di sisiku, aku bisa menemukan kebahagiaan yang selama ini kucari. Namun, di tengah semua kebahagiaan ini, aku juga sadar bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Aku masih harus menghadapi trauma masa laluku, serta tantangan-tantangan yang mungkin akan datang di masa depan. Tapi untuk saat ini, aku memilih untuk fokus pada langkah-langkah kecil yang bisa kulakukan bersama Sigit. Aku tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Dan meskipun aku masih merasa takut, aku siap untuk mencoba. Setelah beberapa bulan menjalani hubungan yang penuh kehangatan dengan Sigit, aku mulai merasa bahwa hidupku benar-benar berubah. Dia tidak hanya menjadi pendamping yang selalu ada di sisiku, tapi juga seseorang yang membuatku merasa diterima sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa penilaian. Setiap kali aku merasa ragu atau takut, dia selalu menenangkanku dengan kata-kata yang tulus dan sikapnya yang sabar. Suatu sore, setelah sesi terapi yang cukup melelahkan, Sigit mengajakku duduk di bangku taman rumah sakit seperti biasa. Tapi, kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresinya. Dia tampak gugup, namun matanya bersinar dengan keyakinan. "Tika," katanya pelan, suaranya sedikit bergetar. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Aku menatapnya dengan rasa penasaran. "Ada apa, Sig?" Sigit menghela napas panjang,
lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Dia membuka kotak itu perlahan, memperlihatkan sebuah cincin, sederhana namun indah di dalamnya. Aku tahu kita belum lama bersama, tapi aku sudah yakin bahwa kamu adalah orang yang ingin aku habiskan sisa hidupku bersamanya, katanya dengan nada mantap. Tika, maukah kamu menikah denganku? Hatiku berdebar kencang mendengar kata-katanya. Aku tidak menyangka bahwa momen ini akan datang secepat ini. Tapi di saat yang sama, aku merasa bahwa Sigit adalah orang yang tepat untuk melangkah ke jenjang berikutnya dalam hidupku. Dia telah membuktikan bahwa dia benar-benar mencintaiku apa adanya, meskipun kondisiku tidak sempurna. Namun, aku tetap butuh waktu untuk mempertimbangkan keputusan ini. Trauma dari pernikahanku yang pertama masih begitu kuat, dan aku takut jika hubungan ini akan berakhir seperti yang sebelumnya. Aku menunduk, mencoba menyusun kata-kata yang tepat untuk menjawabnya. Sig, aku sangat menghargai perasaanmu. Balasku akhirnya. Kamu tahu betapa pentingnya kamu bagiku. Tapi aku butuh waktu untuk memikirkannya. Ini bukan keputusan yang bisa aku ambil begitu saja. Sigit mengangguk pelan, wajahnya tetap tenang meski aku bisa melihat sedikit kecemasan di matanya. Aku mengerti, Tika. Aku nggak mau memaksamu. Yang penting, kamu tahu bahwa aku serius dengan perasaanku padamu. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk berbicara dengan orang tuaku tentang niat Sigit untuk menikahiku. Awalnya, mereka terkejut karena hubunganku dengan Sigit belum terlalu lama. Namun, ketika aku menceritakan bagaimana dia selalu mendukungku, bagaimana dia membuatku merasa berharga meskipun kondisiku tidak sempurna, mereka mulai mengerti. Nak, kalau kamu merasa dia adalah orang yang tepat, maka kami mendukungmu, kata ayahku dengan nada bijak. Tapi ingat, keputusan ini harus kamu ambil dengan hati yang tenang. Jangan sampai kamu merasa terburu-buru. Ibuku menambahkan, kami hanya ingin kamu bahagia, Tika. Kalau Sigit bisa memberikan kebahagiaan itu padamu, maka kami setuju. Setelah banyak pertimbangan, aku akhirnya memutuskan untuk menerima pinangan Sigit. Aku tahu bahwa pernikahan ini tidak akan mudah, terutama karena kondisi fisikku yang masih belum sepenuhnya pulih. Tapi aku percaya pada Sigit, dan aku percaya bahwa kami bisa melewati semua tantangan ini bersama-sama. Pernikahan kami dilangsungkan secara sederhana di rumah orang tuaku. Hanya keluarga dekat dan beberapa teman yang hadir. Aku mengenakan gaun pengantin yang sederhana namun elegan, dan meskipun kakiku masih belum bisa berdiri sepenuhnya, kursi rodaku dihias dengan bunga-bunga cantik sehingga terlihat seperti bagian dari dekorasi. Saat Sigit mengucapkan janji pernikahan, aku bisa melihat kesungguhan di matanya. Dia berkata dengan nada mantap, "Aku berjanji untuk selalu mendampingimu, dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Kamu adalah bagian terpenting dalam hidupku, Tika." Aku menahan air mata haru, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Aku berjanji untuk selalu bersamamu dalam segala keadaan. Terima kasih telah menerimaku apa adanya." Setelah upacara selesai, kami duduk bersama di halaman rumah, menikmati kebahagiaan sederhana yang kami rasakan. Aku merasa lega dan bahagia karena akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Namun, di tengah kebahagiaan ini, aku juga sadar bahwa perjalanan ini masih panjang. Kakiku masih dalam proses pemulihan, dan ada banyak hal yang harus kami hadapi sebagai pasangan. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin menikmati momen-momen bahagia ini bersama Sigit. Di malam pertama kami sebagai suami istri, Sigit menggenggam tanganku dengan lembut. "Kita akan jalani ini bersama-sama ya, Tika," katanya pelan. Aku mengangguk, tersenyum tipis. "Ya, Sig,
Kita akan jalani semuanya bersama-sama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bahwa aku tidak sendirian lagi. Aku memiliki seseorang yang benar-benar mencintaiku, yang siap mendampingiku dalam setiap langkah kecil menuju kesembuhan dan kebahagiaan. Meskipun masa depan masih penuh tantangan, aku siap untuk menghadapinya, bersama Sigit di sisiku. Beberapa bulan setelah pernikahanku dengan Sigit, kondisi kakiku semakin membaik. Meskipun aku belum bisa berjalan sepenuhnya tanpa bantuan kursi roda, aku mulai merasakan kekuatan yang lebih besar di otot-otot kakiku. Dokter mengatakan bahwa ini adalah kemajuan yang luar biasa, dan aku harus terus melanjutkan terapi agar pemulihan bisa lebih maksimal. Suatu pagi, Sigit mengajakku pergi ke pasar tradisional untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Aku jarang keluar rumah karena masih merasa kurang nyaman dengan tatapan orang-orang yang kadang membuatku merasa tidak percaya diri. Namun, kali ini aku ingin mencoba melangkah keluar dari zona nyamanku. Lagi pula, ada Sigit di sisiku, yang selalu membuatku merasa aman. Pasar itu ramai seperti biasa, dipenuhi oleh deretan kios-kios kecil yang menjual segala macam barang. Bau rempah-rempah, ikan segar, dan sayuran menyeruak di udara. Sigit mendorong kursi rodaku pelan-pelan sambil sesekali berhenti untuk memilih sayuran atau bumbu dapur. Kami berbincang ringan, tertawa kecil saat salah satu penjual memberikan harga yang terlalu tinggi. Namun, tiba-tiba langkahku terhenti ketika mataku menangkap sosok yang sangat familiar di kejauhan. Di antara kerumunan orang, aku melihat Mas Harry, mantan suamiku, bersama Bu Rini. Mereka tampak berbeda dari terakhir kali aku melihat mereka. Mas Harry terlihat kusut, rambutnya agak berantakan, dan matanya tampak lelah. Sedangkan Bu Rini, dia menggunakan tongkat untuk berjalan, dan kakinya diperban tebal. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak tahu apakah mereka juga melihatku, tapi aku merasa tubuhku membeku di tempat. Kenangan-kenangan pahit tentang kehidupan pernikahanku dulu mulai muncul kembali dalam benakku. Aku hampir saja meminta Sigit untuk membawaku pergi dari sana. Tapi sebelum aku sempat berkata apa-apa, Mas Harry menoleh dan melihatku. Dia tampak terkejut, lalu mendekat dengan langkah ragu-ragu. Bu Rini mengikutinya dengan susah payah. Tongkatnya berbunyi pelan di atas lantai pasar yang kasar. "Tika," kata Mas Harry pelan, suaranya terdengar bergetar. "Apa kabarmu?" Aku diam sejenak, mencoba menenangkan diri. Ada banyak emosi yang bercampur dalam hatiku, marah, sedih, tapi juga rasa iba melihat kondisi mereka sekarang. Akhirnya, aku menjawab dengan nada datar. "Aku baik-baik saja. Kamu?" Mas Harry menghela napas panjang, lalu menunduk. "Maafkan, kami, Tika, kami baru menyadari kesalahan kami setelah semua ini terjadi." Bu Rini, yang biasanya dingin dan angkuh, tampak berbeda sekarang. Wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca. Dia menatapku dengan pandangan penuh penyesalan. "Tika, aku minta maaf," katanya dengan suara serak. "Aku salah. Aku salah menilaimu. Aku tidak tahu rasanya hidup seperti ini." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Melihat mereka seperti ini membuatku merasa campur aduk. Dulu, mereka memperlakukan aku dengan begitu buruk, membuatku merasa seperti beban yang tidak berguna. Tapi sekarang, mereka berdiri di hadapanku dengan kondisi yang mirip dengan apa yang pernah aku alami. Aku jatuh dari tangga beberapa bulan lalu, lanjut Bu Rini, suaranya bergetar. Kakiku lumpuh sementara, dan Harry harus merawatku sendirian. Aku baru tahu betapa sulitnya melakukan pekerjaan rumah tangga dalam kondisi seperti ini. Aku baru sadar bagaimana perasaanmu dulu. Aku menatap mereka,
merasakan beban masa lalu yang perlahan mulai terangkat. Mungkin ini adalah cara Tuhan mengajarkan mereka pelajaran yang sama yang pernah aku alami. Tapi meskipun begitu, aku tidak bisa langsung memaafkan mereka begitu saja. Luka yang mereka tinggalkan terlalu dalam. Kalian tahu bagaimana rasanya sekarang? Balasku pelan, suaraku tetap tenang meski hatiku bergejolak. Mungkin kalian akhirnya bisa mengerti bahwa aku bukanlah beban. Aku hanya butuh dukungan, bukan tuduhan atau omelan. Mas Harry mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, Tika. Kami salah besar padamu. Aku hanya ingin meminta maaf. Aku harap kamu sudah menemukan kebahagiaanmu. Sigit, yang sejak tadi diam di sisiku, akhirnya angkat bicara. Tika sudah menemukan kebahagiaannya bersamaku, katanya dengan nada tegas namun sopan. Dan kami berharap kalian juga bisa menemukan kedamaian. Bu Rini menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Mas Harry hanya bisa berdiri diam, wajahnya penuh penyesalan. Setelah beberapa saat, mereka pamit pergi, meninggalkan aku dan Sigit di tengah keramaian pasar. Setelah mereka pergi, aku duduk diam di kursi rodaku, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Sigit menggenggam tanganku dengan lembut, memberikan kekuatan tanpa perlu berkata apa-apa. Kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan. Aku mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. Ya, Sig, aku baik-baik saja. Mungkin inilah akhir yang pantas untuk mereka. Mereka akhirnya merasakan apa yang pernah aku rasakan. Sigit tersenyum, lalu berkata, kita jalani hidup kita ya, Tika. Biarkan masa lalu tetap di belakang. Aku mengangguk, merasa lega sekaligus damai. Meskipun pertemuan ini tidak mudah, aku tahu bahwa aku sudah menemukan tempat yang tepat dalam hidupku. Di samping Sigit, orang yang benar-benar mencintaiku apa adanya. Aku siap untuk melangkah maju, meninggalkan semua kenangan pahit di masa lalu. Sekarang, aku memiliki kebahagiaan yang layak dan tidak ada yang bisa mengambilnya dariku lagi. Hari-hari setelah pertemuan di pasar itu berlalu dengan damai. Aku tidak lagi memikirkan Mas Harry dan Bu Rini, meskipun sesekali kenangan tentang mereka muncul dalam benakku. Namun, kali ini aku tidak merasakan kemarahan atau kebencian seperti dulu. Sebaliknya, aku merasa iba. Mereka akhirnya merasakan apa yang pernah aku alami, dan mungkin itu adalah cara Tuhan mengajarkan mereka pelajaran tentang empati dan pengertian. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat baru. Sigit selalu ada di sisiku, membantuku menjalani rutinitas harian dengan penuh kasih sayang. Terapi fisikku terus berlanjut, dan meskipun pemulihan kakiku masih membutuhkan waktu, aku merasa optimis bahwa suatu hari nanti aku bisa berdiri tegak kembali. Setiap langkah kecil yang kulakukan adalah bukti bahwa aku tidak menyerah pada keadaan. Suatu sore, setelah sesi terapi yang cukup melelahkan, aku duduk di kursi roda sambil menatap matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Langit berwarna jingga dan merah muda, memberikan suasana yang begitu tenang. Sigit datang menghampiriku, lalu duduk di sampingku. Kamu sedang mikirin apa? Tanyanya pelan, nada suaranya penuh kehangatan. Aku tersenyum tipis, lalu menjawab, aku hanya merenung tentang perjalanan hidupku. Dulu, aku merasa seperti orang yang hilang arah. Tapi sekarang, aku merasa seperti sudah menemukan tempat yang tepat. Sigit menggenggam tanganku erat, lalu berkata, perjalananmu nggak akan pernah mudah, Tika. Tapi kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa melaluinya. Kamu kuat, lebih kuat dari yang kamu kira. Aku menunduk, merasa malu mendengar pujian. Namun di hatiku aku tahu dia benar.
Aku telah melewati banyak hal, kecelakaan yang membuatku lumpuh, pernikahan yang penuh tekanan, hingga trauma yang sulit untuk dilupakan. Tapi di tengah semua itu, aku tetap bertahan. Aku belajar untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang demi diriku sendiri. Aku juga ingin berterima kasih pada musik, kataku pelan. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku nggak akan bisa sampai sejauh ini. Kamu selalu ada di sisiku, mendukungku tanpa syarat. Sigit tersenyum lembut, lalu berkata, "Itu karena aku mencintaimu, Tika. Kamu nggak perlu berterima kasih padaku. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku juga." Percakapan itu membuatku merasa lega dan bahagia. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar dicintai. Bukan karena apa yang bisa kulakukan, tapi karena siapa aku. Sigit menerima aku apa adanya, tanpa memandang kondisi fisikku atau masa laluku. Dia adalah rumahku, tempat aku bisa pulang setelah seharian berjuang melawan dunia. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sambil menulis jurnal harian. Aku menulis tentang semua yang telah kulalui, dari kecelakaan yang mengubah hidupku, pernikahan yang penuh luka, hingga perjalanan menuju kesembuhan dan kebahagiaan bersama Sigit. Aku menyadari bahwa hidup ini penuh liku-liku, dan kadang-kadang kita harus jatuh terlebih dahulu sebelum bisa bangkit kembali. Namun, yang paling penting adalah bagaimana kita memilih untuk bangkit. Aku memilih untuk tidak menyerah, meskipun ada banyak rintangan di depanku. Aku memilih untuk terus berjuang demi diriku sendiri, demi orang-orang yang mencintaiku, dan demi masa depan yang lebih baik. Di halaman terakhir jurnal itu, aku menulis sebuah pesan untuk diriku sendiri. Tika, kamu pantas mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Jangan pernah merasa rendah diri hanya karena kondisimu. Kamu adalah seorang pejuang, dan setiap langkah kecilmu adalah bukti bahwa kamu bisa melampaui batas-batas yang pernah kamu takuti. Tetaplah berjalan maju, karena di ujung perjalanan ini ada kebahagiaan yang menantimu. Setelah menutup jurnal itu, aku tersenyum. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tapi aku siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Bersama Sigit, aku merasa bahwa aku bisa menghadapi dunia ini dengan kepala tegak. Esok pagi, ketika matahari mulai terbit, aku akan melanjutkan terapi fisikku lagi. Aku akan terus berusaha, meskipun langkah-langkahku masih kecil. Aku percaya bahwa suatu hari nanti, aku bisa berdiri tegak kembali. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan emosional. Aku menutup mata, merasakan ketenangan yang jarang kurasakan sebelumnya. Hidup ini memang penuh tantangan, tapi aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Ada Sigit, ada keluargaku, dan ada kekuatan dalam diriku yang membuatku terus melangkah maju. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa damai.